pertanyaan selanjutnya Ustadz. Juga ada kebiasaan di masyarakat, bahkan sekelas yang sudah diangkat oleh negara atau pemerintah, misalkan penghulu yang sudah ASN, aparatur sipil negara, itu ketika akad nikah mesti jabat tangan antara si yang melakukan ijab atau wali atau wakilnya atau si calon zauj ini. Itu akad nikahnya pakai pegangan tangan. Bahkan sekarang musim pandemi sekalipun itu pakai kaos tangan, tetap melakukan pegangan tangan. Pakai kayu enggak ya? Enggak. Ada yang pakai tongkat, sama-sama pegang tongkat. Nah, hal itu sebenarnya di fikih Islam bagaimana, Ustaz? Enggak ada persyaratan seperti itu dan Anda ada sunnah yang seperti itu. Cuman mungkin itu tafaulan terhadap Rasulullah, mengikuti Rasulullah ketika membaiat. Ketika membaiat ada biasanya Rasulullah itu kalau membaiat pakai musafah ya. Iya. Pakai salaman. Kalau sudah membaiat, suatu ketika ada orang yang hadir mau membaiat, mau berbaiat terhadap Rasulullah. Rasulullah tidak mau berjabat tangan. Ya sudah, saya baiat kamu. Kenapa? Ternyata dia jadma'u, orang yang terkena penyakit judam. Iya, penyakit judam. Jadi ini Rasulullah, ya sudah, saya baiat kamu. Rasulullah tidak mau untuk ini bagian ikhtiar dari Rasulullah, bukan karena memang ya tidak ada yang bisa menularkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiarnya Rasulullah seperti itu. Ya sudah, saya baiat kamu, tidak mau salaman. Mungkin kita baiat akad pakai pegangan tangan seperti itu, ya mungkin ke sana. Tapi dalam hukum Islam tidak disyaratkan untuk pegangan tangan. Dan saya tidak harus digarisbawahi. Ya. Dan saya tidak menemukan ibarat disunnahkan untuk pegangan tangan. Seandainya pegangan tangan itu boleh saja. Boleh saja. Apalagi diniatkan untuk ikut Rasulullah. Insya Allah dapat pahala juga. Jadi seperti itu. Bahwa pegangan tangan sendiri sebenarnya dalam fikih Islam utamanya yang menjelaskan langsung di akad nikah harus pegangan tangan itu juga tidak ada. Ada pernah padanan hukumnya, yakni Rasulullah pernah membaiat seseorang ketika membaiat pegangan tangan. Mungkin sebagian masyarakat atau sebagian tokoh masyarakat mengaplikasikan itu ketika mengakad salah seorang dari anggota masyarakatnya pakai pegangan tangan, mungkin ikut pada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah tersebut, mungkin Ustaz ya. Jadi berarti dia kalau sudah pegangan tangan mungkin dianggap roditu itu. Atau mungkin lebih ini lebih sakral lagi. Ya, jadi ini benar-benar perjanjian antara bisa konolida lagi itu tadi. Jadi memang benar-benar menyerahkan si anak perempuan pada orang laki-laki yang bertanggung jawab. Biar lebih sakral, jadi pegangan tangan. Ya, artinya sudah kewajiban orang tua mungkin. Kewajiban orang tua selama dari masih bayi sampai dewasa, semuanya sudah diserahkan terhadap si suami. Mau dibawa kemana terserah. Oke. Baik. Pertanyaan keempat, Ustadz. Jadi kita melihat, apalagi kalau orang-orang Madura itu ada kebiasaan akad nikah itu biasanya pakai bahasa Arab. Sebenarnya dalam fikih Islam itu apakah ada keutamaan tersendiri kita pakai akad bahasa Arab atau pakai bahasa yang non Arab? Misalkan pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris atau mungkin bahasa Inggris gitu. Itu bagaimana Ustadz? Jadi apakah ada keutamaan tersendiri ketika memakai bahasa Arab dalam akad nikah? Baik. Sebelum saya membahas masalah keutamaannya, mungkin saya akan membahas bagaimana akad itu apa pakai bahasa Arab atau pakai ajami. Baik, selain Arab. Dalam mazhab kita, Syafi'iyah sendiri itu ada 3 pendapat sebenarnya. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak sah selain bahasa Arab. Artinya harus bahasa Arab. Oh, itu ada pendapat seperti itu, Ustaz. Itu di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di kitab Majmu' Al-Muhadzab itu insyaallah juz 17 DKI. Katakan DKI. Kenapa pendapat pertama itu menjelaskan harus berbahasa Arab? Karena berdasarkan hadis Rasulullah, istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ada seperti itu hadis. Ada. Jadi kalimatillah di sini oleh ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak sah selain bahasa Arab,
itu ditafsiri bi kalimatillah kalimatullah ya lughatul Arab. Ya. Itu. Jadi ini yang pertama tidak sah. Ada pendapat yang pertama itu menyatakan akad nikah selain bahasa Arab dasar. Oke, madzhab Syafi'i. Oke. Nah, yang kedua ditinjau orangnya. Ditinjau dari melihat orangnya. Yang akid itu. Nota akidainnya itu dilihat. Oke. Jika memang itu yuhsinani al-lughatal arabiyyah, bisa untuk berbahasa Arab, bisa belajar untuk bahasa Arab, pokoknya bisa melafadzkan bahasa Arab, maka jika pakai selain bahasa Arab hukumnya dasar. Oke, ya. Jika tidak bisa berbahasa Arab, sama hukumnya dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram tidak bisa Allahu Akbar, tidak bisa mengatakan bahasa Arab, bilang Allahu Akbar ya pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan. Allah Maha Besar. Kalau memang tidak bisa. Jadi hukumnya sah. Jadi ditinjau dari kapasitas orangnya. Oke. Jadi yang pendapat yang kedua ini saya coba ini bahwa kalau orangnya itu mampu dan bisa berbahasa Arab, pakai bahasa Arab. Harus berbahasa Arab. Kalau pakai harus ya. Ini bahasanya harus. Artinya wajib pakai bahasa Arab. Kalau berarti kalau dia mampu terus tidak pakai bahasa Arab, dasar menurut pendapat yang kedua ini. Kalau dia tidak mampu boleh menggunakan bahasa selain Arab. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, boleh dengan selain Arab di kulli halin. Dalam semua keadaan mampu, tidak mampu, bisa, tidak bisa, sah. Dan dipakai kita, yang dipakai kita, ini adalah pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang ketiga ini, mau kondisinya dia bisa bahasa Arab, mahir bahasa Arab, terus dia akadnya pakai bahasa Indonesia, itu tetap sah. Oke, itu masih madzhab Syafi'i kan? Syafi'i ya, dalam tiga mazhab. Kalau di Hanabila kan itu memang ada sebagian mazhab Hanabila juga itu. Hanabila itu Imam Ahmad bin Hambal. Bin Hambal mengatakan walaupun dia tidak bisa berbahasa Arab, ya sah. Jadi sama dengan kaul Syafi'i yang pertama. Yang pertama. Jadi mau tidak mau kalau akad ya pakai bahasa Arab. Menurut pendapat Hanabila atau pengikutnya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu saya rasa kan banyak diikuti kalau negara itu di Saudi Arabia ya Ustaz. Ya, kita katakanlah teman-teman kita yang dari golongan Salafi itu. Golongan Salafi itu kan banyak mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi harusnya buat kalian yang Salafi ataupun mengikut yang harus berbahasa Arab berarti ya? Harus bahasa Arab harusnya. Mengikuti imamnya. Jangan pakai bahasa Indonesia karena di Ahmad bin Hambal seperti yang dikatakan Ustaz Hadi itu harus mau tidak mau kalian itu fase dan tidak fase bahasa Arab harus pakai bahasa Arab begitu Ustaz ya. Tapi kalau kalian mazhab Syafi'i ya kalian boleh memilih antara yang tiga pendapat ada itu yang tadi lebih lucu lagi. Gimana itu? Sampian mau menikah dengan orang Amerika. Walinya itu kan berbahasa Inggris. Oh ya, walinya bahasa Inggris. Sampian berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Bagaimana kalau seperti ini? Gimana itu Ustaz? Ya walinya pakai kaul ketiga berarti ya. Pakai kaul ketiga. Kaul ketiga ya. Jadi walinya kan tidak bisa bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Sampean nerimanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu. Iya. Yang penting dari keduanya itu harus ada keyakinan bahwa yang diucapkan oleh masing-masing dua orang yang akad ini, baik wali ataupun calon suami itu harus mengerti, dan saksinya juga harus mengerti bahwa yang diucapkan itu adalah akad nikah. Oke, contoh misalkan enggak usah kita dalam negeri Ustaz. Misalkan saya kan pakai bahasa yang walinya itu pakai bahasa Arab. Akahtuka wa zawajtuka mahtubataka bla 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 halan. Terus yang kelima, saya terima nikahnya. Itu sah ya? Sah. Oke. Jadi bisa dipakai ya buat kalian calon suami mungkin tidak belajar bahasa Arab, sementara calon mertuanya itu fasih bahasa Arab, terus nerimanya pakai bahasa Indonesia itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya mahasiswa lulusan bahasa Inggris, kalau mertuanya itu pakai bahasa Arab, langsung terima bahasa Inggris. Takutnya saksinya nggak paham Ustaz. Yang penting kan ada tadi bahwa itu adalah saksi nikah. Tahu bahwa yang diucapkan itu akad nikah. Akad nikah. Oke. Kalau misalkan nanti terpaksa pakai pendapat yang Hanabilah atau pendapat pertama di Syafi'iyah, terus nggak paham. Jadi dia si calon suami cuma bilang qabil tu nikah karena membaca atau karena hanya menghafal. Sementara dia tidak memahami apa itu artinya. Oke, itu gimana? Makanya tadi saya sudah menjelaskan tadi. Jadi tidak harus disyaratkan paham maknanya itu. Per satu per kalimat apa maknanya enggak. Tapi yang penting bahwa yang diucapkan qabil tu nikah itu adalah qabul atau ridha
menerima pemasrahan atau menerima ijabnya dari si wali. Ijab dari si wali. Oke. Dan si wali juga harus tahu bahwa, atau saksi juga tahu bahwa yang diucapkan oleh menantunya itu adalah qabul. Oke, kembali ke pertanyaan Ustaz. Jadi sebenarnya ada keutamaan atau tidak sebenarnya? Dari berbagai ibarat ini, berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa al-khuruj minal hilaf, mustahabun. Kita keluar dari perbedaan ulama, itu disunahkan. Artinya kalau pakai bahasa Arab itu hukumnya sunnah. Kenapa? Sunnah yang pertama memang kita dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Ya, benar. Karena paling utamanya lugat adalah lugatul Arab. Yang kedua, al-khuruj minal hilaf. Kita mengambil ikut yang berbahasa Arab, berarti kita sudah keluar dari perbedaan ulama. Dan ini hukumnya sunnah. Jadi menurut saya lebih utama pakai bahasa Arab. Kalau tidak mengerti kan cuma mau menghafal, hafalkan saja. Atau mungkin baca tulisan kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa membaca. Oke, jadi ditulis qabil tu nikah terus dibaca.